kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan pembicara kita yang terakhir. Nah, ini siapa sih dia? Kita akan bacain dulu profilnya ya untuk pembicara berikutnya. Kak Dian Putri Aryani, lulusan Psikologi Universitas Al-Azhar tahun 2015. Beliau mengawali angkatannya di 2009 dan setelah lulus mengawali karirnya sebagai HR dan recruiter. Sekarang menikmati profesi sebagai sales trainer di perusahaan asuransi dan juga aktif menjadi pembicara literasi keuangan dan juga pengembangan diri. Kita langsung sapa aja. Semangat pagi Kak Dian. Halo, selamat pagi Kak Umi. Ya, semangat pagi. Oke, Kak Dian, langsung aja nih pertanyaannya untuk Kak Dian. Kalau tadi kan berarti karirnya sekarang adalah sales trainernya. Ini mungkin bisa diceritain Kak Dian gimana caranya menemukan passion, mencintai profesi, dan akhirnya itu membantu dalam mencerdaskan dan membuat mapan secara finansial. Kira-kira apa saja yang perlu dimiliki untuk kita bisa mencapai seperti apa yang udah dicapai oleh Kak Dian? Silahkan Kak Dian. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Umi. Mungkin bisa saya jelaskan langsung dengan materinya ya, Kakak Umi ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, teman-teman semua. Semangat pagi juga untuk Bapak Budi Tambu Bolon selaku Ketua Dewan Pengurus AJI, lalu kemudian seluruh Dewan Pengurus, seluruh narasumber, dan juga seluruh Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini. Salam kenal, panggil aja saya Uti ya. Sebenarnya saya jarang banget ini dipanggil Dian nih, Bapak Ibu sekalian. Panggil aja saya Uti. Tadi profil singkat saya sudah sempat di-mention oleh Kakak Umi tadi ya. Yuyur nih Kakak Umi, ini udah dipakai Y, ini udah bukan jujur lagi, tapi Yuyur. Saya amazed banget dan juga bersyukur bisa satu panggung dengan narasumber yang sudah senior dan sangat luar biasa sekali. Jadi handphone saya tuh banyak full of capture-an tadi materi-materi yang sudah ditampilkan sangat luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Di sini saya juga akan coba sharing kepada teman-teman semua yang simpel-simpel aja karena udah jam segini. Kalau kata leader saya, kalau kata atasan saya Pak Haryanto, ini udah jam-jam lembah seperti itu. Ini udah jam-jamnya udah kurang bisa fokus. Ini udah jam-jamnya harus minum kopi, udah jam-jamnya nge-scroll down up Instagram seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan saya akan sharing mengenai dunia kerja di industri asuransi yang juga pastinya ditunggu oleh teman-teman yang mungkin juga lagi galau, lagi bimbang ini teh gue kudu gimana ya gitu ya, agar bisa start fast, finish strong. Dan juga ada kesempatan berkarir apa sih di dunia asuransi ini pun juga akan saya kaitkan dengan literasi keuangan. Namun teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan literasi keuangan mungkin cuma highlight-nya aja ya, karena tadi sudah dikupas tuntas oleh Kakak Shirley dan juga Kakak Triana sebelumnya. Saya mah jujur aja ya teman-teman semuanya yang ada di sini, zaman kuliah tuh nggak ngerti gini-ginian. Training yang saya ikuti tuh nggak sevariatif yang sekarang. Jadi pas nih teman-teman untuk giging ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya akan coba jelaskan dari perspektif back office ya teman-teman semua juga, agar supaya teman-teman bisa tahu apa sih yang membuat saya sampai dengan seperti sekarang dan kenapa pilihan hati dan jantung saya ini jatuhnya ke industri asuransi. Why? Dan apa sih yang saya dapatkan? Stay tune. Silahkan next slide. Oke, baik. Kalau teman-teman lihat di sini, saya itu sekarang alhamdulillah masih aktif sebagai trainer di BCLF sejak 2017 sampai dengan sekarang. Lah kok bisa? Ini lulusannya apa ya? Tadi kayaknya Kakak Umi sempat sampaikan bahwa Kakak Uti ini lulusannya psikologi, kok bisa jadi trainer? Apa gimana? Apa ada tambahan kuliah-kuliah lagi pedagogi atau bagaimana gitu ya? Di sini menarik ya teman-teman semua. Saya itu lulusan psikologi betul dari Universitas Al-Azhar Indonesia, dan awal karir saya di sini adalah sebagai seorang rekruter di sebuah multinational company. Terus kenapa tiba-tiba bisa nyemplung ke BCLF di industri asuransi lebih tepatnya ya teman-teman semua? Ini sebenarnya nggak sengaja awalnya, ketidaksengajaan yang membuat saya jatuh cinta. Jadi awalnya kalau teman-teman mau dengarkan ya, jadi awalnya tahun 2017 saya masih ingat banget, saya itu lagi telepon Halo BCA, dan saya ada pertanyaan yang belum tersolve saat itu. Padahal orang Halo BCA-nya CS itu udah sangat baik sekali menyampaikan kepada saya bahwa pertanyaan saya akan disampaikan atau akan diberikan jawaban dalam waktu 1 kali 24 jam. Namanya generasi milenial ya, Besti ya, nggak bisa disuruh nunggu. Bawaannya pengen, aduh nggak bisa, harus dapat jawabannya sekarang. Saya iyain, begitu saya tutup teleponnya, saya buka laptop saya nyalain LinkedIn saya,
Pokoknya saya search di LinkedIn yang berhubungan dengan Human Resource Development BCA, saya add semuanya. Nah, pada saat itu, LinkedIn pada tahun 2017 itu nggak bisa, teman-teman. Langsung send direct message, jadi harus temenan dulu. Saya add semuanya, termasuk salah satunya adalah Bapak Haryanto yang menjadi leader saya sampai dengan saat ini. Lalu kemudian begitu saya add, nggak lama kemudian saya tutup lagi sama BCA, dan masalah saya selesai, solve. Kurang dari 1 kali 24 jam. Habis itu lupa dong sama yang udah saya add sebelumnya di LinkedIn ya, teman-teman semuanya ya. 2-3 hari kemudian tiba-tiba Pak Haryanto chat saya, direct message saya. Ternyata Pak Hari itu tertarik dengan profil saya di LinkedIn, teman-teman semua. Kemudian saya ditawarin, mau nggak bergabung atau coba opportunity di BCA Live. Hah, BCA Live? Apa nih? Apaan tuh? Saya nggak tahu, teman-teman, kalau BCA itu adalah company yang sangat besar sekali ya, banyak sekali anak perusahaan. Saya langsung search di Google, wah, asuransi. Di mindset saya, dan mungkin juga di mindset teman-teman sekarang yang namanya orang kalau kerja di asuransi jadi apa sih? Jadi sales asuransi kan ya? Terus saya jadi sales asuransi sih. Terus saya baca ulang lagi, oh enggak, penawarannya sebagai seorang trainer. Pada saat itu saya mikir, teman-teman semuanya, ini apa nyambungnya ya sama tujuan hidup saya ya? Karena meskipun saya masih pada saat itu masih baru ya terjun di dunia profesional, tapi saya sudah punya tujuan. Tujuannya apa? Mau jadi HR Director. Pada saat itu tujuan idealisme saya itu seperti itu. Mau jadi HR Director, dan di kepala saya yang namanya jadi HR Director, sepemahaman saya adalah harus paham mengenai legal, harus paham mengenai kompensasi dan juga benefit, harus paham rekrutmen, harus paham learning and development, harus paham itu semua. Nah, tipe gaya belajar orang-orang kan beda-beda. Betul ya? Kalau gaya belajar saya harus nyemplung, harus ngerasain, harus ngerjain, baru paham. Kalau cuma dikasih tahu doang itu agak susah nangkep tuh di sini saya. Jadi waktu itu saya mikir, oke, 2 tahun di rekrutmen, 2 tahun di learning and development, 2 tahun di legal, 2 tahun di kompensasi benefit. Oke, 8 tahun ke depan saya bisa jadi HR Director. Itu dulu impian saya. Ngadi-ngadi ya, tapi setidaknya saya punya impian dan saya cukup percaya diri untuk bisa menggapai impian saya. Saya pikir, balik lagi trainer. Oh, nyambung nih. Karena saya bisa masukin di learning and development. Setidaknya saya tahu cara untuk membuat training yang baik sesuai dengan kebutuhan tenaga penjual ataupun karyawan yang ada di BCA Live. Pada saat itu seperti itu. Pada saat itu teman-teman, nah kok bisa sampai 5 tahun di sini? Kenapa? Nah ini menarik ini juga di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa menurut saya perusahaan tempat saya bernaung sekarang, di mana ini adalah industri asuransi, bisa sebagai salah satu tool saya untuk menggapai impian saya, baik surgawi maupun duniawi. Nah, loh mantap nggak tuh? Duniawi dan juga surgawi. Next slide. Nah, cakep. Teman-teman, kalau kita bahas masalah impian, hidup itu harus punya impian. Harus. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua di sini, jawab cepat aja via chat ya. Tahu nggak bedanya impian sama mimpi? Silahkan. Ketik di chat, saya mau tahu nih teman-teman punya nggak? Jawab cepat aja. Tahu enggak, tahu enggak gitu. Saya perlu lihat jawaban dari teman-teman semua. Tahu nggak nih? Enggak. Dia jawab enggak, mungkin ada yang jawab tahu, kurang tahu. Nah, ini rata-rata bilangnya enggak tahu. Beda. Oh, ada yang bilang, oh, Ibu Leli, semangat pagi Ibu Leli. Bedanya impian sama ngimpi, teman-teman harus tahu di sini. Impian itu realistis, dapat diukur, ada timeline, tahu cara menggapainya. Kalau semua itu enggak ada, namanya ngimpi. Saya kasih contoh ya, teman-teman semua ya. Saya, Uti, punya impian bisa tinggal di London. Kalau ada orang nanya sama saya, gimana caranya, Ti, untuk lu bisa tinggal di London? Enggak tahu. Itu berarti namanya ngimpi. Teman-teman semuanya, impian tuh nggak perlu sempurna. Nggak perlu. Cuma perlu dikerjain. Udah, itu aja. Nah, teman-teman semua, dalam kita menggapai impian, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Teman-teman tahu nggak sih, seseorang itu mempunyai berbagai macam potensi dalam hidupnya. Tapi, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, sia-sia. Seperti halnya kalau kita lagi mau nembak, disuruh nembak, Uti nembak, tapi nggak dikasih target, nggak dikasih tujuan. Akhirnya apa? Bingung. Ini siapa yang mau gue tembak? Kalau bisa nembak kepala mantan, saya tembak kepala mantan saya, semuanya kan begitu ya. Teman-teman semuanya tujuan yang jelas akan memberikan arah
dalam hidup kita. Dengan menetapkan sebuah tujuan, maka akan jelas pula target yang mau kita capai. Adanya arah tujuan memungkinkan pikiran kita untuk fokus daripada membuang energi untuk menggapai sesuatu yang abstrak. Tujuan harus jelas, clear, serta spesifik. Ini salah satu kuncian juga ya teman-teman. Tolong banget untuk teman-teman yang ada di sini, kalau ada panggilan interview, terutama yang fresh grad nanti ya, kalau ada panggilan interview, ada pertanyaan, impian kamu apa ya? Tujuan hidup kamu apa ya? Hindari kata-kata saya mau jadi sukses. Saya mau jadi orang sukses. Jujur ya teman-teman ya, dari 10 orang yang saya interview, meskipun saya trainer di perusahaan saya sekarang, saya juga masih aktif untuk melakukan rekrutmen. Dari 10 orang yang saya interview, 10-10-nya saya kasih pertanyaan yang sama, dan 10-10-nya jawab, saya mau jadi orang sukses. Kenapa saya tekankan di sini teman-teman? Karena sukses kalian, sukses teman-teman, sukses Anda dengan sukses saya berbeda tolak ukurnya. Bisa jadi sukses menurut teman-teman itu adalah kalau saya bisa reach mythic Bu di Mobile Legends, itu impian saya. Saya sukses kalau saya bisa menikah sebelum usia 30 tahun, itu sukses menurut Anda. Jadi harus lebih spesifik. Jadi hindari kata-kata saya mau jadi orang sukses. Jangan, hindari kalau bisa ya teman-teman ya. Terus kemudian, saya juga pernah punya teman, belum lama ini chat ke saya, aduh Ti, gue nih bosen ya sama kerjaan gue, padahal dia posisinya sangat luar biasa sekarang. Tapi kenapa ya gue tuh bosen sama rutinitas yang ada? Karena apa? Karena nggak punya tujuan yang dibidik. Nggak punya sesuatu yang harus di-achieve. Itu yang pertama, tujuan. Kemudian yang kedua, how. Tujuan yang jelas dan spesifik akan menuntun kita kepada cara menggapainya, teman-teman. Kalau cuma sukses, pertanyaannya, kalau cuma sukses, gimana itu Besti? Cara menggapainya itu gimana? Abstrak banget, Besti. Abstrak banget. Nggak jelas, nggak terukur, nggak tahu cara gapainya. Semua orang pasti pengen jadi sukses. Kan beda-beda. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah Grand Why. Nah, ini yang ketiga, Grand Why. Ini saya mungkin akan lebih agak dalam ya untuk membahas masalah Grand Why. Grand Why ini adalah visi tertinggi, pelan-pelan belajarnya ya. Karena biasanya Grand Why ini baru bisa kita temukan seiring dengan berjalannya waktu. Grand Why ini adalah visi tertinggi ketika kita sudah menemukan meaning dan purpose dalam hidup. Ternyata di sini ada ya, di kepala kita teman-teman semua, ada sebuah fungsi otak di mana manusia selalu mencari meaning atau makna atau purpose, tujuan dalam hidup. Suka gelisah, bosan, jenuh dalam melakukan aktivitas kita. Mungkin kita belum menemukan meaning kita, belum tahu tujuan hidup kita yang berarti jika dikaitkan dengan pekerjaan. Dalam banget ya. Iya, karena bekerja itu nggak sekedar gaji gede, Besti, bro. Nggak sekedar tempat bagus. Oke lah, mungkin 1 tahun pertama yang sering dialami oleh setiap fresh grad gitu ya, masih terpaku pada stigma yang penting gue gaji gede, yang penting tempatnya bagus untuk foto estetik, yang penting tempatnya bagus untuk TikTok. Gitu ya. Kalau yang dipikirkannya hanya yang penting dapat gaji, udah deh nggak apa-apa, kerja monoton nggak apa-apa, yang penting gue dapat sebulan 10 juta. Aduh, Dek, cinta tidak seindah yang dibayangkan, Dek. Ya, cinta tidak seindah yang dibayangkan, itu pesan saya. Bayangkan teman-teman sekarang seperti ini. Kita menghabiskan waktu 7-8 jam sehari di kantor, bahkan lebih. Sisanya habis di perjalanan, mungkin tidur yang cukup. Nah, kalau kita nggak punya Grand Why untuk pekerjaan yang kita lakukan setiap hari nih, balik lagi, cinta tidak seindah yang dibayangkan. Ini terjadi pada saya 2 tahun yang lalu, teman-teman semuanya ya. Jujur, 2 tahun yang lalu saya bosan banget sama rutinitas mengajar saya pada saat itu. Gimana nggak bosan? Materinya itu lagi. Paling nambah 2-3 materi tiap bulan, tapi core materinya itu lagi. Bisa kali saya ngajar sambil merem, nggak usah dibuka materinya. Tapi pada saat itu saya nggak berani juga ngadu ke bapak saya waktu itu, Pak Haryanto ya. Bisa dipatahin nanti leher saya gitu, nggak juga. Beliau orang yang baik, saya cuman segen. Akhirnya saya bicara dengan mentor saya yang lain, waktu itu dengan Bapak Anton, Bapak Kartika Yulianton. Saya ngobrol sama beliau, Pak,
kok saya bosen ya Pak ya? Kayak nggak ada gairahnya gitu loh Pak kalau kerja Pak. Makanya saya bilang, ini nggak perlu dari sekarang. Pelan-pelan aja, step by step aja. Nanti akan mencapai deh grand why-nya. Dalam melakukan apapun, termasuk bekerja. Dan termasuk memilih pekerjaan. Terus kemudian beliau jawab sama saya gini, cuman satu yang saya nggak bisa jawab waktu itu. Emang tujuan hidup lu apa sih, Ti? Saya nggak bisa jawab pada saat itu. Lalu Pak Anton bilang pada saat itu, ya udah gini deh, lu temuin dulu tujuan hidup lu, baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Ti. Gimana, Ti? Mantap, Ti? Oh, oke, Pak. It takes sometimes buat saya mencari jawaban itu, teman-teman. Perjalanannya panjang. Nggak seminggu, 2 minggu. Saya baru apa ya? Purpose dari tujuan hidup saya apa ya? Long short story, saya menemukan tujuan hidup saya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bangun tidur, saya bernafas, saya berpikir, saya bertindak untuk Allah saya. Yang begitu baik terhadap saya dan juga keluarga saya. Mungkin kalau di agama Kristen namanya pelayanan ya, kalau saya nggak salah. Saya menemukan purpose tujuan hidup saya adalah untuk melayani Allah saya. Saya mau banyak berbagi seperti Allah banyak berbagi keberkahan untuk saya dan keluarga saya. Gimana caranya? Selain sedekah, transfer ilmu yang bermanfaat kepada seluruh tenaga penjual ataupun peserta training saya. Menjadi seorang trainer adalah salah satu tools dalam hidup saya untuk mencapai tujuan saya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama saya. This is my mission. That is my calling. That is my grand why, to help people. Oke, Oce ya teman-teman ya. Lanjut ya. Terus kenapa pilihannya harus di industri asuransi Kak Kauti? Sampai 5 tahun lagi nggak pindah-pindah. Setia amat nih ceritanya Mas asuransi. Kenapa nggak di tempat lain ceritanya begitu ya? Boleh di next slide. Mengapa harus di asuransi? Next. Kalau teman-teman lihat di sini dari data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, tercatat rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus tahun lalu itu mencapai 2,74 juta per bulan. Besaran rata-rata upah ini juga berdasarkan survei ini ya. Dan ini untuk fresh grade. Dan for your guys information, seperti yang sudah terlihat di depan teman-teman, bahwa jasa keuangan dan asuransi menempati posisi kedua sebagai 10 pekerjaan di Indonesia dengan gaji tertinggi di Indonesia. Teman-teman, ini untuk fresh grade. Kalau nanti teman-teman punya kemampuan yang melebihi dari fresh grade pada umumnya, punya pengalaman tentunya akan lebih tinggi lagi. Ini terbukti teman-teman ya. Ini terbukti, saya ngomong pakai bukti aja. Selama 5 tahun saya bekerja di industri asuransi, saya pun juga pernah cek ombak. Jangan dipikir saya setia, bukan gitu, saya cek ombak. Di luar tuh saya dihargai berapa ya? Kemampuan saya tuh dihargai berapa ya? Saya cek ombak saya menghadiri tiap penawaran kerjaan dari perusahaan-perusahaan yang nggak perlu saya sebut namanya ya. Intinya tuh dari industri yang variatif. Layanan adalah layanan industri, transportasi, e-commerce, startup company, wah pokoknya top-top. Ya you name it lah, yang terkenal. Akhirnya mental guys. Kok bisa? Mentalnya di mana? Di gaji atau pendapatan. Ini serius, saya nggak bohong. Nggak perlu saya sebutin ya berapa juta dolar yang saya dapatkan di sini sebagai back office, sebagai trainer di dunia asuransi ya. Mereka shock melihat take home pay saya. Udah itu aja. Nah akhirnya saya mikir, kok nggak sesuai ya sama yang kelihatan di iklan. Kok kelihatannya perusahaan yang nawarin saya itu perusahaan bonafit. Taunya kok standar pendapatannya di bawah saya jauh. Menarik ya? Lah yes. Lah terus Kakak Uti ada apaan aja tuh kesempatan berkarir di industri asuransi? Kalau emang bener nggak cuma di sales aja, ada kesempatan berkarir di back office. Next slide. Nah, kelihatan di sini banyak banget. Jadi nggak cuma mengenai melulu tentang sales asuransi. Kalau teman-teman mau income yang tidak terbatas, betul. Jadilah sales asuransi, benar-benar nggak terbatas. Tapi kalau teman-teman lebih senangnya di back office, ini banyak banget. Ada IT, CS, admin, HR, semua. Dan apakah harus sesuai dengan bidangnya? Nggak, belum tentu. Coba ya, maksudnya tidak sesuai dengan program studinya. Contoh, posisi ProDev atau Product Development dulunya ada dari jurusan matematika, teman-teman. UI lagi.
Jadi artinya apa? Meskipun nantinya bekerja di berbeda jalur dengan program studinya sekarang, enggak apa-apa juga, yang penting fokus. Jangan sampai tujuan atau impiannya jadi HR director misalnya ya, tapi di CV-nya sekretaris, terus tiba-tiba lompat jadi CS, tiba-tiba lompat ke IT. Ya keren sih, bisa melakukan banyak hal. Tapi buat kita yang baca CV kamu nih ya, bingung. Mau kemana? Ini mau kemana? Lompat-lompat. Mau kemana? Ya, ibarat teman-teman nih tujuan saya pakai jalan yang saya paham ya. Dari Depok ke Pasar Minggu, karena rumah saya di Depok, dari Depok ke Pasar Minggu itu tinggal lurus doang, teman-teman. Padahal tinggal lurus doang. Tapi kalau mampir dulu ke Pondok Indah Mall, mampir dulu ke Mall Taman Anggrek, lah muternya jauh amat. Terus jadi mau kemana? Tujuannya mau kemana? Kan gitu, teman-teman. Ada lagi nih internal audit. Tidak ada program studi tertentu pada kualifikasi ini. Saya sudah make sure ke HCM saya. Yang penting harus memiliki ketelitian tingkat tinggi. Sebenarnya banyak posisi back office yang tidak harus spesifik satu program studi. Jadi banyak sekali kesempatan berkarir di dunia asuransi ini ya, di industri asuransi ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya ada pertanyaan ke teman-teman. Next slide. Nih, menurut teman-teman, apakah seorang dokter bisa bekerja di perusahaan asuransi? Tolong dijawab, teman-teman. Bisa. Weh. Coba yang lainnya, bisa nggak? Bisa. Udah banyak tahu nih tentang industri asuransi. Dia mau. Gimana? Bisa asalkan dia mau. Oh, bisa asalkan Karena dia mau. Ada jalannya. Oke, bisa. Semuanya bisa. Jawabannya betul sekali bisa. Sebagai back office di tempat kita pun bisa. Bisa jadi apa? Head of claim. Yes. Head of claim. Terus kemudian head of new business, head of operation. Itu bisa, teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya. Sambil mengingatkan Mbak Uti, ini karena kita keterbatasan waktu ya. Sebenarnya waktunya udah habis nih, karena kita masih ada sesi Q&A gitu ya. Untuk mempercepat, kita kasih waktu 2 menit gitu untuk closing. Gak apa-apa, ini untuk closingnya aja, karena memang sebenarnya setelah ini adalah literasi keuangan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Boleh ya? Ya, silakan. Oke, baik, thank you so much. Nah, kemudian, apakah seorang pilot bisa untuk bekerja di perusahaan asuransi? Silakan dijawab cepat, teman-teman. Ayo, cepat di kolom chat box Zoom. Bisa nggak ya? Tentu bisa. Jadi apa? Saya percepat. Bisa. Jadi asuransi, teman-teman. Jadi semua program studi ataupun profesi yang sedang digeluti saat ini bisa kok untuk join di perusahaan ataupun industri asuransi, baik untuk back office ataupun untuk di field-nya atau di sebagai sales ya. Seperti itu, teman-teman. Saya sudahi dulu untuk materi hari ini karena memang betul waktunya sudah habis, dan juga setelah slide ini adalah literasi keuangan yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita sebelumnya. Saya kembalikan ke Kakak Umi. Terima kasih banyak Kakak Umi. Terima kasih banyak Kak Uti ya. Berarti kita dapat ya tadi inti dari yang sudah disampaikan adalah punya passion, apa yang ingin dituju, harus ada tujuan ya dalam hidup ini ya teman-teman, dan dalam memilih karir kita juga perlu tahu sebenarnya potensi income-nya seperti apa. Bagi teman-teman yang belum tahu potensi income yang ada di berkarir di industri asuransi dan keuangan, tadi sudah disampaikan ranking-rankingnya oleh Kak Uti, jadi kita punya bayangan, wow ternyata menarik juga nih bekerja di bidang ini, finansial dan juga insurance pada khususnya.